Meskipun terkenal dengan kecantikannya, namun bukan hal yang mudah menjadi wanita Arab. Pasalnya, ada begitu banyak aturan yang harus dilakukan yang mungkin di negara-negara lainnya dianggap biasa saja. Namun setelah pergantian tahta kepemimpinan, ada beberapa hal yang dahulu diharamkan kini dihalalkan bagi wanita Arab Saudi. Seperti dalam ulasan berikut 9 hal yang kini dihalalkan untuk wanita Arab Saudi yang akan kita bahas. Bisa mengemudi. Kebijakan wanita Arab sudah mulai bisa mengemudi sendiri adalah salah satu hal yang cukup menarik perhatian dunia. Apalagi larangan wanita Arab tak bisa mengemudi sendiri telah berlaku selama bertahun-tahun lamanya. Wanita mulai diizinkan menyetir mulai tanggal 26 September 2018 lalu. Kebijakan ini disambut baik oleh banyak pihak terutama bagi perempuan. Bahkan sebuah video wanita Arab yang mengekspresikan kebahagiaannya sudah bisa menyetir sendiri viral di sosial media. Juga tak lupa Pangeran Khalid bin Salman, Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, yang juga merupakan putra dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengatakan, mengizinkan wanita menyetir kendaraan adalah lompatan besar dan menganggap masyarakat sudah siap. Nonton sepak bola. Sebelumnya pertandingan sepak bola di Arab Saudi hanya bisa dinonton para pria. Bahkan kegiatan menonton sepak bola hanya bagi para pria telah berlaku selama puluhan tahun. Hari bersejarah di mana perempuan sudah bisa mulai menonton sepak bola, yakni hari Jumat 12 Januari 2018 lalu. Bertempat di King Fahd International Stadium di kota Riyadh, saksi sebuah momentum penting terjadi, yakni dibolehkannya wanita menonton pertandingan olahraga secara langsung. Selama ini pemerintah Arab Saudi sebelumnya hanya diizinkan menonton pertandingan melalui televisi di rumah bagi perempuan yang suka sepak bola. Larangan serupa juga berlaku pada pertandingan-pertandingan lainnya, sehingga terkesan olahraga hanya sebagai konsumsi pria. Sebelumnya bahkan pernah terjadi beberapa kasus wanita ditangkap ketika kedapatan masuk ke stadion untuk menyaksikan pertandingan olahraga. Contohnya yang terjadi pada tahun 2014 silam, ketika balasan wanita gagal melewati tangga menuju kursi penonton lalu mereka ditangkap dan dikembalikan paksa ke keluarganya. Duduki posisi pemerintahan. Untuk pertama kalinya pada akhir September 2017, seorang perempuan ditunjuk untuk menempati posisi senior di pemerintahan Arab Saudi. Perempuan bernama Eman bin Abdullah Al-Ghamdi menempati posisi sebagai asisten ketua teknologi informasi di kota Al-Khobar, Provinsi Timur. Hebatnya Al-Ghamdi akan menjadi satu-satunya perempuan yang bekerja di pemerintahan Al-Khobar. Orang yang mengeluarkan dekret tersebut adalah Sekretaris Jenderal Provinsi Timur, Fahd bin Muhammad Al-Jubair. Juga dalam sebuah pernyataan Pusat Komunikasi Internasional di Kementerian Kebudayaan dan Informasi menyebut, diberikannya posisi tersebut merupakan bagian dari rencana untuk mendongkrak jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan. Arab Saudi juga memiliki cita-cita meningkatkan proporsi perempuan di pasar tenaga kerja, yakni dari 22% menjadi 30% pada tahun 2030. Pada dasarnya, tren keterlibatan perempuan di aktivitas publik di Arab Saudi telah muncul sejak tahun 2011. Tahun tersebut ditandai dengan dibolehkannya perempuan untuk masuk dalam Dewan Syura Pemerintah. Gym perempuan. Sahabat beriman, sebelumnya olahraga gym merupakan olahraga yang diharamkan bagi wanita Arab Saudi. Tak heran jika di Arab Saudi pusat kebugaran wanita sangat jarang dijumpai. Kalaupun ada, hanya kalangan tertentu yang bisa mengaksesnya, pula harganya sangat mahal. Menurut suatu sumber, seorang anggota Dewan Ulama tahun 2009 mengatakan para gadis dilarang berolahraga karena bisa mengakibatkan kehilangan keperawanan mereka. Di sekolah-sekolah negeri, pelajaran olahraga hanya bisa diikuti oleh siswa pria. Namun pada Februari 2017, Arab Saudi berencana membuka gym atau pusat kebugaran khusus perempuan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah kecil kerajaan itu menuju kemerdekaan perempuan. Gym tersebut bertujuan untuk memotivasi perempuan untuk menjadi lebih sehat. Berdasarkan organisasi kesehatan CDC, obesitas lebih banyak diderita perempuan dibandingkan laki-laki di Arab Saudi. Olahraga yoga. Olahraga yoga juga adalah salah satu olahraga yang dilarang di Arab Saudi. Pada akhir November 2017, Kementerian Perdagangan dan Industri Arab Saudi telah menghalalkan segala kegiatan yoga. Tak hanya itu saja, pihak kerajaan juga memberikan lisensi bagi mereka yang hendak berlatih dan mengajar olahraga senam gerak badan tersebut.
adalah seorang wanita bernama Nouf Marwai yang mendorong pengesahan ini. Selain itu, wanita ini juga adalah instruktur yoga bersertifikasi pertama di Arab Saudi. Pendiri Yayasan Yoga Arab itu juga percaya yoga dan agama adalah hal yang tidak bertentangan. Melalui akun Facebook pribadinya, wanita ini menulis yoga secara harfiah berarti persatuan. Persatuan antara satu individu dengan individu lain. Tubuh dengan pikiran, emosi dengan jiwa, satu bangsa dengan dunia. Persatuan ini akhirnya tiba di tanah Arab setelah melewati batas-batas fundamentalisme, fanatisme beragama, dan ekstremisme ideologis. Tak lupa Marwai juga berterima kasih kepada Raja Salman bin Abdul Aziz dan Pangeran Muhammad bin Salman yang dinilainya banyak membawa perubahan besar di Arab Saudi. Menonton di bioskop. Bagi anak muda zaman now, menonton di bioskop adalah hal yang wajar. Bahkan menonton bisa dilakukan kapan saja, siapa saja, baik perempuan dan laki-laki. Namun di Arab Saudi, perempuan telah dilarang menonton di bioskop. Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Arab Saudi mengumumkan bioskop di negaranya segera setelah lebih dari 35 tahun dilarang beroperasi. Bioskop permanen pertama di Arab Saudi sudah bisa beroperasi awal bulan Maret. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya reformasi dan liberalisasi, yang mana telah memperbolehkan perempuan Arab Saudi mengemudi mobil dan menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion. Untuk mendukung hal tersebut, Arab Saudi mengeluarkan peraturan sementara dan melengkapi gedung budaya di Jeddah, yang dilengkapi dengan proyektor, karpet merah, dan mesin popcorn. Anggota militer. Di tahun 2018 kemarin, untuk pertama kalinya Direktorat Keamanan Publik Arab Saudi mulai menerima tentara wanita. Kaum hawa di Saudi akan bisa menempati pos-pos militer tertentu, seperti yang dilaporkan Saudi Press Agency Senin 26 Februari 2018. Direktorat Keamanan Publik Arab Saudi telah membuka kesempatan bagi kaum wanita untuk menduduki pos militer berpangkat di beberapa wilayah, seperti Riyadh, Mekah, Madinah, Qasim, dan Asir. Untuk menjadi anggota militer perempuan di Arab Saudi, ada beberapa hal yang harus diikuti persyaratannya. Salah satunya, wanita yang mendaftar harus berusia antara 25 hingga 35 tahun. Juga hal wajib lainnya yaitu memiliki tinggi badan tidak kurang dari 155 cm dengan berat badan yang proporsional. Tahun sebelumnya, Kerajaan Saudi telah membuka lebih banyak lowongan pekerjaan untuk kaum perempuan demi meningkatkan kontribusi ekonomi mereka. Dan kantor jaksa publik menyatakan untuk pertama kalinya akan mulai mempekerjakan wanita sebagai tenaga penyidik. Larangan video call. Video call adalah salah satu akses komunikasi yang telah lama digemari oleh banyak orang. Meski telah digunakan oleh banyak orang, sejak lama rupanya di Arab Saudi penggunaan video call sempat dilarang. Sambungan telepon video sudah dilarang sejak awal kemunculan WhatsApp dan Skype di Arab Saudi. Untuk melindungi penyedia layanan lokal yang sebagian besar keuntungannya berasal dari sambungan telepon dan SMS ke luar negeri. Namun 2017 lalu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi kemudian mencabut larangan percakapan suara dan video menggunakan jaringan internet, seperti pada WhatsApp dan Skype. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyegaran sektor bisnis digital mereka agar tidak lagi bergantung kepada minyak bumi. Adel Abu Hamid, juru bicara Komisi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, mengeluarkan pernyataan telah membuka akses full voice over internet protocol untuk menjalankan sambungan telepon video. Namun akses hanya diberikan bagi platform telepon video yang telah memenuhi persyaratan kerajaan. Memakai bikini di pantai. Bukan sebuah rahasia bahwa di Arab Saudi punya peraturan yang ketat bagi wanita. Wanita yang menggunakan busana terlalu seksi bisa ditahan. Namun kini aturan tersebut ternyata pelan-pelan mulai melunak. Hal itu dapat dilihat dengan peraturan baru tentang wanita diizinkan berbikini di pantai atas perintah Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Peraturan ini khususnya berlaku di kawasan resort yang akan dibangun pemerintah Arab Saudi di kawasan pesisir Laut Merah. Proyek resort pesisir Laut Merah akan dimulai tahun 2019 dengan tahap pertama dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022. Media Arab Saudi Khalid Times menyebutkan bahwa aturan wanita berbikini hanya boleh di resort pada kawasan pesisir Laut Merah, karena itu adalah daerah wisata. Peraturan ini diterapkan karena Arab Saudi ingin memaksimalkan bidang pariwisata, sehingga devisa negara tidak lagi bergantung pada minyak. Setidaknya itulah visi Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk negaranya pada tahun 2030 mendatang. Bekerja di luar rumah.
Tak seperti wanita karir kebanyakan, wanita di Arab Saudi juga dulu dilarang untuk bekerja di luar rumah. Namun setelah Raja Abdullah menandatangani surat keputusan untuk mengubah undang-undang setelah terjadi protes bertahun-tahun oleh perempuan Arab, akhirnya perempuan sudah mulai bisa bekerja di luar rumah. Seperti yang baru tampak di toko-toko Arab Saudi tahun 2012, yaitu pegawai toko perempuan. Keputusan ini disambut baik oleh para perempuan Arab. Seperti menurut salah satu perempuan Arab yang mengatakan, keputusan ini membuat perempuan lebih merasa enak dan punya privasi. Perempuan bisa berbicara dengan lebih bebas tentang apa yang mereka perlukan kepada pegawai perempuan toko. Meski demikian, sebagian besar perempuan Arab masih dilarang bekerja. Perempuan masih harus mendapat izin dari keluarga dekat laki-laki jika ingin bepergian, bekerja bahkan kalau akan dioperasi. Nah, demikianlah 9 hal yang kini dihalalkan untuk wanita Arab Saudi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.